Harris, gue akan sampai seperti spaghetti. Jadi dia taruh itu jasadnya terus ditabrak-tabrakin. Hai Mila, good morning. Kamu lagi ngapain? Kamu lagi di mana? Kayak innocent face gitu, kayak nggak ada terjadi apa-apa gitu malamnya. Si Wade ini kayak ngehukum si Mila dengan cara yang sadis. 911, what's your emergency? What is this handshake that Wade Wilson does at the end of his sentencing? Earlier today, the jury recommended that he gets the death penalty. Jadi guys, kasus ini tuh sebenarnya kasus lama yang udah viral banget di TikTok. Jadi Wade Wilson ini adalah pria ganteng berusia 30 tahun saat sekarang ini yang tinggal di Fort Myers, Florida. Dia tuh punya perawakan yang cukup menarik ya guys. Karena beritanya tuh di Amerika tuh viral banget sampai akhirnya tuh menimbulkan kontroversi yang luar biasa. Kenapa? Karena ternyata guys, waktu si Wade Wilson ini ditangkap, bukan justru dia dapat hujatan dari netizen, tapi dia justru malah dapat pembelaan dari netizen. Kok bisa? Iya guys, karena gara-garanya cuman dia tuh ganteng. Dia tuh hampir punya followers atau pendukung tuh lebih dari 4.000 orang. Hey everyone, this is Wade. Probably the most important. I just wanted to express my gratitude for your love and encouragement during this difficult time. Your letters and kindness mean more to me than I can put into words. Your support gives me hope and strength to get through each day. Thank you for standing by me in the unity. Dan yang lebih gilanya lagi nih guys ya, banyak banget cewek-cewek itu yang mau jadi pasangannya si Wade Wilson ini. Karena si netizen cewek-cewek yang ngefans sama si Wade ini tuh kayak ngeliat gitu si Wade Wilson tuh kayak dilihat-lihat mirip si Joker, terus kayak kece banget, terus tipe-tipe kayak bad boys gemes gitu gak sih? Oh my god, tapi come on man, dia kriminal, dia habis bunuh 2 cewek. Lo pada gak takut apa? Gila ya kalau dipikir-pikir, masa ngefans sama kriminal? Hello. Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke kronologis utamanya, gue mau ngasih update ke kalian bahwa kasus ini pada tanggal 12 Juni 2024 tahun ini, akhirnya Wade Wilson dinyatakan bersalah atas 2 tuduhan pembunuhan tingkat pertama, pencurian besar-besaran, penganiayaan, perampokan, dan pencurian kecil-kecilan. Wade Wilson telah membunuh 2 orang dengan tangan dingin. Korbannya bernama Christine Melton, 35 tahun, bekerja sebagai pelayan dan tinggal sendiri di Cape Coral, Florida. Dan yang kedua, korbannya bernama Diana Ruiz, berusia 43 tahun, adalah seorang ibu 2 anak yang bekerja sebagai bartender di Cape Coral. Kedua wanita ini dibunuh pada 6 Oktober 2019 saat Wilson berusia 25 tahun. Oke guys, sekarang kita langsung masuk aja ke kronologis utamanya. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama mereka? Jadi guys, pada tanggal 6 Oktober 2019, hari Minggu malam sekitar pukul 9 sampai jam 10 malam gitulah ya, di Fort Myers, Wade sama Mila pacarnya itu pergi ke satu bar yang namanya Buddha Bar. Nah mereka tuh pergi tuh bareng-bareng ke Buddha Bar. Jadi si Wade ini dijemput sama si Mila karena si Wade ini gak bisa nyetir mobil dan gak punya mobil juga ya. Wade dan Mila pergi ke Buddha Bar itu cuman buat nongkrong aja guys, sama pacaran biasa. Karena suasananya di Buddha Bar tuh ya gak seperti kayak tempat dugem banget ya. Jadi ya itu bar kecil yang suasananya tuh gak terlalu hektik gitu, gak terlalu crowded banget. Masih bisa ngobrol-ngobrol santai gitu ya di situ. Nah pada malam hari itu juga ternyata si Mila ini janjian sama sahabatnya namanya Amy. Nah mereka akhirnya ketemuan tuh bertiga di situ. Mereka enjoy bareng. Sampai dimana si Wade sama si Mila ini berantem guys. Dan penyebabnya sebenarnya sepele ya. Gara-gara si Wade ini ditelepon sama temennya. Karena menurut Mila, wah nih si Wade ini kalau misalkan pergi jalan sama teman-teman ya dibolehin nih. Dia pasti ngedrugs lagi, dia ngelakuin hal-hal yang aneh lagi. Dan si Mila ini sayang banget gitu sama si Wade. Dia tuh terbilang bucin gitu ya sama si Wade. Nah, singkat cerita, si Amy akhirnya berinisiatif untuk misahin si Mila sama si Wade ini. Udahlah, kata si Amy bilang, ngapain sih lu pada berantem dong, baru ketemuan juga, udah berantem. Udahlah, Mil, lu sama gue aja ya,
biarin si Wade nenangin diri dulu. Nah guys, begitu si Amy sama si Mila lagi nenangin diri nih, tiba-tiba dia tuh dengar suara mobil gitu guys. Terus si Mila langsung notice, kayak mobil gue tuh. Kita keluar yuk. Pas dikeluar, tiba-tiba di hadapannya mereka tuh mobilnya Mila dibawa pergi sama si Wade. Dia kabur bawa mobilnya si Mila. Gak ada angin, gak ada hujan, terus tiba-tiba mobilnya Mila dibawa. Mila marah banget loh. Sampai akhirnya Mila telepon 911. Dia lapor ke polisi bahwa mobilnya itu dibawa lari sama pacarnya yang bernama Wade Wilson. Nah, karena waktu itu mereka udah bete banget, akhirnya mereka pulang. Jadi setelah itu, di tempat yang sama ada dua perempuan lainnya bernama Christine dan Stephanie. Christine dan Stephanie itu juga bersahabat ya, seperti kayak Mila dan Amy. Mereka itu di Buddha Bar ketemu atau kenalan sama cowok namanya Junior dan Jason. Jadi guys, Junior sama si Jason ini itu vibes-nya tuh kayak cowok-cowok baik gitu loh. Jadi kayak vibes-nya gak ada yang mencurigakan sama sekali. Bahkan si Christine itu waktu itu langsung ngomong sama si Stephanie kalau Christine tuh suka sama si Junior. Saat itu Christine usianya jauh lebih tua ya dibanding Junior. Karena mereka itu udah nyaman banget ya, jadinya tuh sampai lupa waktu gitu guys. Wah gila nih, Buddha Bar udah tutup nih jam 2 pagi. Terus kita abis ini mau kemana nih? Gue belum ngantuk, kata si Jason bilang ya kan. Ya udah, kata Jason bilang, ya udah gimana kalau misalkan kita ke rumah gue aja, ke rumahnya si Jason. Jadi si Jason ini ngajakin si Christine, Stephanie sama si Junior itu ke rumahnya si Jason. Tapi dikarenakan mobilnya si Junior ini cuma muat berdua doang ya, akhirnya si Christine sama si Stephanie ini naik Uber, si Jason sama si Junior itu naik mobilnya Junior. Sampai nih di rumahnya si Jason. Sampai di rumahnya Jason, ternyata nyokapnya dia kebangun marah-marah sama si Jason karena seharian pergi tuh nggak pulang-pulang tuh anak, balik-balik ya kan, bawa orang-orang nggak dikenal. Kayak mana nih anak masa depannya ya? Karena situasinya tuh udah gak enak banget, jadi akhirnya tuh mereka tuh pergi ke kamarnya Jason. Nah sampai di kamarnya Jason, si Jason tuh punya inisiatif gitu ya, biasalah ya namanya anak muda. Iya. Dia bilang gini ke Stephanie, Steph, dia bilang gitu, mendingan kita pisah aja yuk di luar gitu, biarin aja nih si Junior sama si Christine di kamar. Ya udah, akhirnya mereka separate tuh, nggak tahu deh ngapain. Iya. Sampai dimana si Junior ini berantem sama si Jason. Gak ngerti deh ya, abis begini-begini terus mereka gabung lagi apa gimana gitu ya. Pokoknya begitu informasinya. Nah si Jason ini ngusir si Junior. Katanya dia bilang, lu udahlah pergi aja, lu pada balik deh, dia bilang gitu. Dan di situ Christine sama si Stephanie baru tahu kalau ternyata si Junior sama si Jason itu baru kenal. Mereka itu bukan temen lama. Christine marah banget dong karena ngerasa dibohongin gitu. Dan Christine bilang ke Junior, udah cepetan, gue mau pulang. Ya kan, gue udah ngamut nih. Dan itu kondisinya juga udah pagi gitu ya, sekitar jam 5 pagi gitu. Ya udah, kata Stephanie juga bilang, ya udahlah balik aja deh mendingan. Nah pas mereka mau pulang, barang-barangnya si Christine ini semua dimasukin dong ke mobilnya Junior. Dengan pedenya si Junior itu langsung masuk ke dalam mobil, posisi orang setir, tapi dia tuh kayak cuman nginjek-nginjek gas doang. Nah, si cewek ini bingung dong, si Christine sama si Stephanie. Lah, ya udah jalan gitu. Nunggu apa lagi nih? Udah pagi nih, gue udah capek nih. Asli ini tuh aneh banget. Lu kenapa sih? Lu mabok? Lu kenapa lu nggak bisa ngendarain mobil lu sendiri? Ada apa sih sebenarnya nih? Sampai di situ Junior bilang, iya gue kagak bisa nyetir mobil ini. Kesel lah si Christine sama si Stephanie. Asli nih cowok gak jelas banget ya. Udah jam 5 pagi dia nginjek-nginjek gas. Dia gak tahu ini sampai berisik banget, ganggu tetangga. Dia kagak mikir apa, dia gak bisa nyetir mobilnya dia sendiri. Ya iyalah guys, itu bukan mobilnya dia guys, itu mobil ceweknya dia. Itu mobilnya si Mila yang diambil sama dia waktu malam dia habis berantem sama si Mila di Buddha Bar. Jadi cowok ini bukan Junior guys, cowok ini tuh Wade Wilson. Jadi flashback lagi ya, waktu malam-malam dia habis berantem sama si Mila itu, dia kan kesel tuh.
Ya, dia kayak asal aja gitu. Udahlah gue bawa aja mobilnya si Mila. Jadi ternyata si Wade ini dia nggak bisa nyetir mobil manual, guys. Jadi mobilnya Mila itu mobil manual, ya. Nah sampai di tengah jalan nih ada cowok namanya Jason. Si Jason bilang, lu kenapa bro? Lu nggak bisa nyetir mobil? Dia bilang gitu. Iya nggak bisa. Ya udah, nih gue bantuin. Disitulah dia ketemu si Jason. Nah abis dari situ mereka berdua balik ke Budabar karena ya dia pikir Mila sama si Amy masih ada di sana, tapi ternyata pas dicari-cari lagi udah kagak ada nih, malah ketemu sama si Christine dan Stephanie. Jadi si Wade Wilson ini ngakunya sama si Jason namanya juga Junior. Gila guys, ini tuh kayak parah banget gak sih menurut lo? Nah, karena si Junior itu benar-benar gak bisa nyetir mobilnya, akhirnya si Christine sama Stephanie bilang, udah kita naik Uber aja deh ke rumahnya Christine. For your information ya guys, kalau Christine itu tinggal sendirian, dia tuh cuma hanya ditemanin sama satu kucingnya saja. Jadi tuh gak ada siapa-siapa di rumahnya Christine. Nah, sampai di rumahnya Christine, si Stephanie ngomong nih sama mereka, guys, kayaknya gue nggak bisa nih lama-lama di sini karena hari ini hari Senin pagi, gue harus ngantar anak gue sekolah dan gue juga kerja kan. Jadi kayak I have to go back home deh. Nah setelah itu Christine dan Stephanie mereka berpelukan dan si Christine ngomong gitu loh sama si Stephanie kalau gue itu adalah cewek yang kuat, gue itu adalah cewek pemberani. Terus si Stephanie juga ngomong gitu ke Christine, ya you gonna be okay gitu loh, karena ya Stephanie juga ngeliat mereka udah falling in love gitu ya, mereka udah suka gitu, jadi ya nggak mikir sampai sejauh itu gitu loh guys. Di suatu pagi guys, ada seorang cowok namanya Joshua. Joshua ini itu owner dari toko makanan, lagi ngelayanin customernya. Oh ya, makasih ya udah mampir ke sini. Makasih ya, have a nice day, bla bla bla. Terus tiba-tiba nih guys ya, dia tuh notice ada cowok masuk dan dia kayak kenal nih. Oh, itu bukannya si Wade ya? Oh ya bener aja dong, si Wade langsung nyamperin si Joshua. Terus habis itu dengan paniknya, si Wade langsung ngomong gini ke Joshua, Joshua, I need your help. Gua butuh bantuan lo, I need cash, gue butuh cash, gue butuh tiket pesawat, gue butuh tiket bus, apa aja yang bisa bikin gue keluar kota saat sekarang ini. Karena gue habis bunuh orang. Hey, wait, ada apa ini sebenarnya, maksud lo apa gitu. Joshua saat itu hanya bisa menenangkan si Wade yang lagi panik yang luar biasa. Ya udah akhirnya si Wade ini cerita lagi guys kalau dia itu ketemu cewek namanya Christine, terus dia datang ke rumahnya, terus abis itu dia bunuh si Christine, abis dari situ dia hampir bunuh Mila. Dan dia panik sekarang. Ini posisi yang sangat berat sekali ya untuk Joshua. Kenapa? Karena ya satu sisi itu temannya dia, tapi di satu sisi juga dia tahu bahwa ini adalah perbuatan yang gak benar dan harus dilaporin polisi. Mana akhirnya si Joshua berpikir gimana caranya gue separate ya sama si Wade itu. Jadi dia bilang sama si Wade, Wade gini aja deh, gue kayaknya perlu ngerokok dulu deh di luar ya, sambil gue pikirin bagaimana baiknya ini buat lo. Ya udah, abis dari situ Joshua keluar, dia ngerokok sampai akhirnya dia memutuskan untuk menelpon 911 karena dia juga pikir gue nggak mau terlibat dalam kasus ini. Let me ask you something. How well did you know Mr. Wilson? I didn't know him very well. He was an employee at a friend of mine, Marina in Conch Key, and Down in the Keys. down in the Keys, and I've only met him maybe a handful of times before that. Mila pagi itu juga tidak mendapatkan pagi yang baik ya guys, dimana memang pas pada saat dia bangun, dia kan nginep di rumahnya si Amy tuh malamnya. Dia tuh ngerenungin gitu nasibnya dia, hubungannya dia dengan si Wade ini bagaimana, karena kan ya bisa dibilang dia bucin lah sama si Wade. Selama 6 bulan pacaran tuh kayak Mila itu udah banyak banget mengalah sama si Wade. Terus habis dari situ si Wade juga kayak sering banget melakukan KDRT sama Mila. Pernah ada kejadian waktu itu mereka berantem, si Wade-nya ini kayak ngehukum si Mila dengan cara yang sadis begitu, kayak sampai dijambak rambutnya di jalanan, terus sampai dia tinggalin di jalanan, terus abis itu dia diajak pergi naik boat, terus ditinggalin di tengah-tengah laut, terus dia dipaksa untuk minum obat. Tapi anehnya setelah si Wade melakukan hal keji kepada si Mila, Wade tuh langsung baik lagi sama si Mila. Sampai pernah ada masa dimana
setelah abis menyiksa Mila, si Wade tuh ngomong, oke, lo udah gak sakit lagi, lo tuh sekarang udah baik-baik aja, gue sayang banget sama lo. Jadi emang menurut Mila nih ada masalah psikologis gitu dalam dirinya si Wade. Jadi guys, ternyata malam tanggal 6 Oktober 2016 itu beberapa hari Wade itu baru keluar penjara karena kasus aniaya terhadap Mila. Jadi kasus terakhirnya yang ditinggalin di bot itu dilaporin sama Mila ke polisi. Terus si Wade itu ditahan selama 3 bulan lamanya. Nah abis itu dia keluar, dia janjian sama si Mila ke Buddha Bar itu guys. Nah sambil galau-galau terus basian dari semalamnya karena dia habis minum-minum sama Wade dan Amy, dia denger tuh guys, kayaknya ada handphone bunyi gitu ya, nggak berhenti-berhenti gitu, kayak alarm jadinya. Terus dia cek tuh, dia ambil handphonenya, ini ada telepon masuk tapi dari nomor yang tidak dikenal. Terus teleponnya nggak berhenti-berhenti, ini kayak ada sesuatu yang emergency dan urgent gitu ya guys. Tapi karena emang kondisinya Mila waktu itu lagi masih tipsy gitu ya, masih setengah sadar dan setengah galau gitu, akhirnya ya udah dibiarin aja gitu sama si Mila. Ya Mila waktu itu nggak berpikir aneh-aneh ya, dia pikir ya itu cuman customernya dia. Terus habis itu mungkin urusan kerjaan dan sebagainya. Si Mila ngecek lagi handphonenya, terus kayak berusaha untuk telepon balik gitu. Nah pas begitu dia telepon balik, ternyata yang jawab kok suara laki-laki. Ya bener aja si Wade. Ya kenapa Wade? Ada apa? Hai Mila, good morning. Kamu lagi ngapain? Kamu lagi di mana? Kayak innocent face gitu, kayak nggak ada terjadi apa-apa gitu malamnya. Kan? Padahal kan dia habis ngambil mobilnya Mila. Nah karena si Mila ini tuh udah fucked up banget sama si Wade, dia udah kesel banget sama si Wade. Dia spontan ngomong sama si Wade, Wade, gue cuma mau lo ngembaliin mobil gue. Abis dari situ gue udah gak mau ada urusan apa-apa sama lo, oke? Sampai akhirnya mereka itu janjian di depan salonnya Mila. Jadi for your information, Mila ini punya salon ya guys. Nah karena si Mila itu lagi di rumahnya Amy berinisiatif untuk nganterin Mila. Nah pas udah sampai depan salonnya, dia cuma ngedrop aja. Terus dia kayak ngeliatin Mila dari jauh gitu ya, ketemu sama si Wade. Pas udah di drop, si Amy tuh ngeliat tiba-tiba si Wade ini nyerang si Mila. Si Amy berusaha untuk nyamperin dan nolongin si Mila. Mereka akhirnya ribut lah di situ. Mila dijambak, Amy dijambak, diseret, ya kan, terus disekep, ya, terus ketangkep. Si Wade itu kan badannya besar, jadi kebayang nggak mereka tuh kayak kepontal-pontal gitu loh ngelawan si Wade. Nah untungnya di sekitaran daerah situ itu ada orang yang udah lagi buka pintu gitu, langsung tarik si Mila pergi ke tempat orang tersebut. Nah di situ akhirnya mereka berpisah tuh, Wade sama si Mila. Udah nih, habis dari situ langsung telepon 911 ya, polisi langsung datang. Terus Wade ya udah nggak ada. Mila kan diinterview sama polisi bagaimana kronologis dan kejadiannya. Sampai akhirnya polisi itu ngide, ya udah gini aja, gimana kalau kita jebak si Wade aja nih. Akhirnya si Mila ngalah ya kan, telepon si Wade lagi, Wade lo di mana? Ternyata Wade masih belum jauh dari sekitar situ dan akhirnya mereka janjian di rumah makan seafood. Nah sampai di rumah makan seafood ya Milanya nggak ada, tapi langsung disamperin nih sama polisi. Copy, I'm 1012. I'll explain to you when my partner gets here, okay? Yeah. About this morning. I'm gonna detain you until I figure out what exactly is going on. I'm just waiting on my girlfriend, sir. I told you, I don't want to be harassed. Wait, you don't want any trouble from me because you're on probation, okay? Okay, yeah, that's what I'm saying. So I'm gonna have you step out of the car and I'm gonna detain you. Not arrest. I'm at Joe's Crab Shack in the parking lot. Let me see the keys to the car. Let me see the keys to the car. Good, I promise. Keys. Keys. I didn't do anything wrong.
Wade. Sir, I didn't do anything. Look at me. Yes, please tell me. All right. Please. Just wait till my partner gets here. L41, gonna need a couple more units. Don't go anywhere. Hey. Pada saat itulah dia akhirnya kabur ke tempatnya Joshua. Sampai di sini kalian paham nggak? Jadi gini nih guys tahapannya. Tahapannya itu abis dari dia bunuh Christina di rumahnya Christine, dia itu telepon si Mila ngajakin ketemuan, nyerang Mila, ditelepon 911, akhirnya ketemuan lagi di restoran seafood. Dari situ baru dia ke Joshua. Nah makanya kenapa polisi nggak langsung nangkep si Wade saat ketemu di restoran seafood, karena memang laporan yang ada itu hanya sebatas pertengkaran dan pencurian. Pada saat abis itu dia ke tokonya Joshua, nah di situ barulah 911 menerima laporan yang bernama Wade Wilson itu telah membunuh seseorang. Oke guys, jadi tahan dulu ya, ini belum selesai ceritanya karena di ending ceritanya ada plot twistnya. Kita balik lagi nih ke tokonya Joshua, di mana Joshua itu telepon 911 pas lagi sambil ngerokok, inget kan? Ya, habis dari situ dia kan cari-cari lagi tuh, si Wade udah nggak ada. Nah tapi guys, kali ini Wade itu pergi tanpa menggunakan mobilnya dia. Nah dari hasil CCTV yang ditemukan di depan tokonya Joshua, dia keluar dari mobil hitam Nissan guys. Nah setelah itu dicek dong mobil hitam itu sama polisi, dia lihat plat nomornya itu ternyata bukan punyanya Wade, itu juga ternyata bukan punyanya Mila. Terus ini mobilnya siapa? Terus habis itu diintip-intip dong sama si polisi. Ternyata polisi menemukan kecurigaan dan menemukan cairan merah di dalam mobil tersebut, dan sampai akhirnya polisi menggeledah mobil tersebut dan ditemukan Christina di situ. Setelah polisi menemukan jasadnya Christina di dalam mobil hitam tersebut, terus juga dicek juga ternyata memang itu mobil kepunyaan Christina. Polisi memastikan bahwa pelaku pembunuhan Christina dilakukan oleh Wade Wilson. Bersamaan diketemukannya jenazah Christina di dalam mobil, ternyata guys terdapat satu buah handphone ya yang dilihat itu ternyata nggak ada korelasinya, nggak ada relatable-nya sama mereka guys. Jadi nggak tahu ini ponsel punya siapa. Salah satu petunjuk yang paling akurat dilakukan kepolisian di Amerika saat menginvestigasi sebuah kasus, yaitu adanya aktivitas burung vulture. Burung vulture biasanya memakan bangkai dan biasanya menemukan jasad yang belum diketahui. Jadi guys, setelah diobservasi di daerah tersebut gitu, polisi menemukan sebuah lahan kosong ya yang terdapat aktivitas burung vulture di atasnya. Nah dari situ akhirnya polisi curiga gitu, pasti ini ada sesuatu di situ, dan akhirnya lahan tersebut digeledah sama polisi dan benar aja guys, ditemukan sebuah jasad dengan luka memar, patah tulang kaki, dan bekas cekikan di lehernya. Ya, jasad tersebut bernama Diane Ruiz berusia 43 tahun. Jadi di sini ya guys plot twistnya. Jadi menurut pengakuannya si Wade di pengadilan, Diane Ruiz ini dibunuh sama si Wade itu di sela-sela di mana dia habis bunuh Christine, terus dia nelpon Mila, dia mau janjian sama Mila. Nah di sela waktu tersebut dia tuh kayak gabut, galau, bingung. Terus dia lihat Diane Ruiz lagi jalan, terus dia pura-pura nanya jalan, terus dia masukin Diane Ruiz ke dalam mobil, terus dia bunuh secara brutal. Jadi guys, yang lebih gilanya lagi ya, waktu si Wade cerita di pengadilan bagaimana caranya dia membunuh si Ruiz, dia kan berkelahi di dalam mobil. Itu mau dibuang jasadnya, ternyata si Wade nih sadar kalau si Ruiz ini masih hidup. Dia langsung bilang gini sama si Ruiz, "Hey Ruiz, gue akan sampai seperti spaghetti." Jadi dia taruh itu jasadnya terus ditabrak-tabrakin sampai bener-bener kayak spaghetti. Akibat dari perbuatannya dia, pada tanggal 25 Juni 2024 juri merekomendasikan hukuman mati bagi Wade Wilson setelah mendapatkan suara bulat bahwa Wade Wilson adalah pembunuh yang sangat keji, kejam, dan biadab. Wilson dengan santai mendengarkan putusan dari para juri tentang hukuman mati yang didapatnya. Tanpa muka bersalah, tidak ada muka ketakutan sama sekali, seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu padanya.
Reaksi ini menuai kontroversi, digambarkan sebagai menyeramkan dan mengerikan. Bahkan ada salah satu komentar dari netizen yang bilang bahwa orang ini benar-benar bisa menjadi ikon psikopat. Jadi guys, udah selesai ceritanya, panjang banget, yes of course. Tapi dari sini kita jadi belajar nih guys ya, bahwa kalau kita baru ketemu sama orang, stranger, itu semua butuh proses ya. Nggak bisa langsung deket begitu aja, atau langsung mau diajak jalan begitu aja, atau langsung diajak nginep begitu aja. Mungkin kalian yang nggak tinggal bareng sama orang tua, seperti kalian di kos-kosan kan, tanpa pengawasan orang tua, itu bisa saja terjadi sama siapapun guys. Jadi pastikan keselamatan kalian itu hanya kalian yang memutuskan. Ingat kata Bang Napi, kejahatan itu bukan karena niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Oke, gua April Kepo, pamit. Bye!